salah satu yang menyebabkan pahala sedekah seseorang itu hancur, yakni ketika dia memberi sedekah tersebut, kemudian dia ungkit-ungkit pemberiannya hingga menyakiti orang yang diberi sedekah tersebut. Maka hati-hati ketika orang tersebut berbuat demikian, maka pahala sedekahnya hilang ya. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghancurkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit sampai menyakiti yang menerima sedekah tersebut ya. Nah, kejadian mengungkit-ungkit pemberian ini kadang tidak terjadi secara langsung, tidak. Kadang terjadi setelah 5 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, yang awalnya dia baik, dia bersahabat, kemudian tiba-tiba mungkin ada sedikit perselisihan hingga menyebabkan setelah beberapa tahun kemudian dia menyebutkan bahwa si fulan, dulu saya yang sering memberi nasi, saya yang sering memberi ikan asin, sering dikasih saya supermi, tapi sekarang dia tidak tahu diri misalnya. Nah, itu salah satu bentuk mengungkit-ungkit pemberian ya. Bahkan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu bukan hanya hancur pahalanya, tetapi di akhirat kelak dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak akan dilihatnya, tidak akan disucikan, dan orang tersebut akan mendapatkan siksa yang pedih ya. Itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, kata Rasul, yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihatnya, wala yuzakkihim, dan tidak disucikannya, bahkan walahum adzabun alim, bahkan dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, Rasulullah menyebutkan perkara tersebut sampai 3 kali hingga Abi Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata dan bertanya, kata Abi Dzar, khabu wa khasiru, mereka merugi dan menyesal. Kemudian Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah 3 golongan tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan 3 golongan tersebut. Golongan yang pertama al-musbilu, yakni laki-laki yang isbal. Isbal itu menjulurkan kain atau sarung atau celana hingga menutupi mata kakinya. Golongan yang kedua, kata Rasul, al-mannanu, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang menjual dagangannya dan selalu bersumpah dengan sumpah palsu ya. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, bahkan mendapatkan siksa yang pedih. Salah satunya yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Nah, jadi kami ingatkan ketika kita bersedekah, bukan hanya dengan harta, ketika bersedekah dengan ilmu, kemudian beberapa tahun kemudian diungkit-ungkit, itu hati-hati. Pertama akan menghanguskan pahala sedekah, kemudian yang kedua di akhirat rugi. Dan ini bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang awam saja ya, kadang-kadang terjadi kepada orang-orang alim. Itu di kampung sana kalau tidak saya ajarin ilmu, sudah tidak bisa sholat tuh, saya yang ngajarin. Nah, hati-hati itu mengungkit-ungkit pemberian. Itu di tempat sana kalau saya tidak ngajarin Al-Quran, itu anak-anak tidak ada yang bisa baca Al-Quran, itu saya yang ngajarin. Jadi hati-hati ketika seorang memberikan sedekah, baik berupa harta, berupa ilmu, sampai menyakiti orang yang menerimanya. Itu pertama, dia akan dihapus pahalanya. Kemudian yang kedua, di akhirat kelak dia tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, bahkan mendapatkan azab yang sangat pedih ya. Nah, oleh sebab itu kita saling mengingatkan agar ketika kita bersedekah dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, jangan sekali diungkit-ungkit ya.